Nah, ini kan perawat bagian radiologi. Akhirnya ujung-ujungnya, kamu tuh kalau bawa kitab yang ada harokatnya sama terjemahannya, katanya. Sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Pernah ada yang juga yang datang bertanya ke saya, inisialnya D, Dodi, ke rumah saya, nanya, tapi baik-baik, karena takut adat saya kan begini gitu kan. Tapi baik-baik, alhamdulillah. Bib, untuk zikir jahar itu dalilnya dari mana? Saya bawa kitab Sahih Bukhari, dibuka, nanya, kirain nanya gimana? Ini bacanya gimana? Astagfirullah, kirain bisa baca. Kadang mereka terlampau lebih dulu menyalahkan sebelum mereka belajar untuk bisa membaca kitabnya yang asli. Kemarin waktu saya tausiah di Cirebon, atau ada Ustadz Sam'un lulusan Mbah Maimun, murid Mbah Maimun Zubair, sudah ngelotok katanya. Itu senang puasa sunnah, puasa dalail terus, kecuali 5 hari dalam setahun, itu mah tidak puasa, membatalkan kalau 5 hari mah. Tapi selebihnya dia senang puasa dan kuat. Dan dia itu kerja di rumah sakit bagian radiologi. Nah, kepala rumah sakitnya dokternya sudah keislaman Wahabi, menyalah-nyalahkan. Ada yang beritahu ketika disuguhi makanan, mohon maaf dok, gitu. Baik-baik, saya sedang tidak makan, pas kebetulan hari Sabtu. Puasa apa kamu hari Sabtu, kayak Yahudi saja, katanya gitu. Temennya bilang, ini mah tiap hari dok, kayak bapaknya dulu, katanya, kecuali 5 hari dalam setahun. Bapaknya juga terus puasa. Wah, ini bapak sama anak sama-sama finnar dalam neraka, ini sesat gitu. Ini yang menyesatkan orang awam. Dokter baru belajar terjemahan, yang disesat-sesatkan santri yang ngelotok baca kitabnya, kitab hadis. Akhirnya nggak terima, dok, kalau urusan masalah kerjaan, masalah medis, saya manut, saya akan terima konsekuensi pekerjaan walaupun berat menurut saya akan lakukan. Tapi kalau dokter sudah sampai ranahnya ranah akidah, amaliyah, yang kemudian bahkan menyatakan sesat, masuk neraka saya dengan bahasa saya tidak akan diam. Saya akan bela amaliyah saya, karena saya di pesantren juga punya guru, punya sanad. Baik, katanya, apa landasan kamu? Bawa kitab beliau akhirnya. Bawa kitab Abi Jamroh, gitu kan. Kitab-kitab kutipan hadis, pilihan hadis pilihan, hadis pilihan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian dibuka, ini dasar hukumnya, dibacakan, dijelaskan. Tadinya nggak bisa dia baca tuh si dokter, gini gimana bacanya? Dibacakan lah, dijelaskan, ala pesantren, ya, ala pesantren lengkap gitu loh, tertata. Akhirnya karena kalah dan malu mungkin, itu kan kepala rumah sakit dokter, lah ini kan perawat bagian radiologi. Akhirnya ujung-ujungnya, kamu tuh kalau bawa kitab yang ada harokatnya sama terjemahannya, katanya. Menyalahkan kok ternyata nggak bisa baca kitab. Dia berani menyalahkan orangnya bawa kitab hadis, dia tidak bisa baca, tapi lebih dulu dia berani menyalahkan. Jadi semangatnya bukan semangat untuk membenahi, tapi semangat menyalahkan. Itu mereka memang seperti itu di mana-mana, di mana-mana. Di sini masjid dekat Dewi Sri, kajiannya tiap kajian pasti membidah-bidahkan, menyalah-nyalahkan amaliyah Ahlussunnah, pasti sok Wahabi di mana-mana gitu.